Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa mawala wa manittaba'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para kesepuhan ahli Masjid Darul Faizin yang saya hormati, saya tidak menyebutkannya satu persatu ta'ziman wa takriman lahum. Semoga mereka dipanjangkan umurnya disertai kesehatan yang sempurna. Ketua Ta'mir beserta jajaran yang saya hormati, mudah-mudahan mereka senantiasa dibimbing, dipelihara dan dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga senantiasa bisa menegakkan rumah Allah ini sampai datangnya hari kiamat. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang saya hormati, mudah-mudahan kita semuanya diberikan umur panjang disertai kesehatan yang sempurna untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan umur panjang kepada kita, bekal untuk ibadah kita sungguh-sungguh sehingga kita diwafatkan dalam keadaan sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki istiqomah kepada kita dalam menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Dan mudah-mudahan dengan rezeki tersebut kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Anak-anak kita dan cucu-cucu kita, mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak dan cucu-cucu yang soleh dan solehah. Barangkali di antara kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, tetangga kita, ada yang sedang dalam keadaan kurang sehat, baik jasmani maupun rohani. Semoga Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan seperti sedia kala, sehingga bisa melaksanakan kewajibannya sebagai hamba terhadap Kholiknya. Yang sedang mengejar cita-cita, Allah mudahkan untuk menggapainya. Yang sedang menghadapi dilema atau satu masalah yang dianggap berat, Allah berikan jalan keluar yang terbaik. Ahli kubur kita, mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, khususnya orang tua kita, leluhur kita, saudara-saudara kita, anak-anak kita yang telah mendahului kita, ahli kubur dari ahli Masjid Darul Faizin. Semoga mereka diterima iman Islamnya, dimaafkan kehilapan kealpaannya, dirahmat di alam barzahnya, diberikan ganjaran yang berlipat ganda dari amal-amal solehnya. Liridha'illahi wa limaqasidina ala hadhihi niyat bimu'jizatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Terima kasih. Mudah-mudahan tawasul kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan permohonan kita dikabulkannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak, para pemuda, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita lanjutkan hanca kaji kita. Pertemuan yang kemarin sampai kepada rukun wudu. Kini bab sunnah wudu. Wasunanuhu dan adapun sunnahnya wudu asyaratun itu ada 10. Yang pertama at-tasmiyatu, membaca basmalah minimal bismillah, afdolnya bismillahirrahmanirrahim. Bahkan ada riwayat lain disambung dengan alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Insyaallah wudu kita dimulai dengan basmalah, ya. Bahkan kita disunahkan juga kalau kita mau bersiwak. Karena kemarin sudah dibicarakan bahwasanya bersiwak itu kata Nabi, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu'in. Dalam hadis lain inda kulli sholatin. Ketika kita pakai hadis yang bahwasanya sebelum wudu kita disunahkan bersiwak, setelah basmalah ya alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura, kemudian langsung menggunakan siwak, ya. Sebelum mencuci kedua belah telapak tangan kita menggunakan siwak, ya. Nah, yang prakteknya kalau tidak salah sudah ketika bab siwak, ya. Kemudian baru yang kedua itu ghuslul kafaini qabla idkhalihima. Jadi kalau dulu itu wudunya kan di wadah, ya. Kalau sekarang kan di keran, ya. Kalau dulu di wadah. Jadi upayakan sebelum, ya, kita mulai wudu itu harus mencuci dulu kedua telapak tangan, ya. Sekarang juga boleh walaupun pakai keran. Kenapa? Untuk pemeriksaan. Takut di bawah kuku ada hitam tanah, ada kotoran daki dan lain sebagainya, kita cuci sambil perhatikan. Sebab kalau di bawah kuku umpama maaf, ya, ada nyelip, ya, sehingga menghalangi sampainya air ke kulit yang di celah-celah kuku. Itu akan menyebabkan tidak sah wudu kita, ya, gitu. Makanya banyak ulama yang berpendapat haram memelihara kuku kalau tidak bisa menjaga kebersihan ketika wudu dan ketika mandi wajib. Ya, gitu. Nah, ya. Cuci, ya. Kemudian baru wal madmadah, ya, berkumur-kumur, ai idkhalul ma'i fil fam wa majjihi, yaitu mengambil air, ya, memasukkan air ke dalam mulut, ya, dan kemudian menyemburkannya, ya. Hatta yunadziful asnana wa jawanibal fam, sehingga dengan kumur-kumur itu insya Allah akan membersihkan gigi, ya, dan pinggiran-pinggiran mulut. Makanya kita ambil, ya,
masukkan minimal itu daurul ma'i fil fam, memutar-mutarkan air dalam mulut. Buangnya ke kiri, kemudian kalau mau digosok-gosok pakai telunjuk kiri, ya. Silahkan, ya. Kita ngambil lagi. Yang jelas 3 kali, nanti ada di belakangnya, ya. Kemudian istinsyak. Istinsyak itu apa? Idkhalul ma'i fil anfi, ya, litanzifihi, membersihkan, menghisap air dengan hidung untuk membersihkan hidung. Jadi yang paling bagus memang sekaligus kita ambil, mulut menyedot, hidung menghisap, ya. Nah, kemudian ini korek. Nah, itu, ya, istinsyar. Istinsak menghisap air dengan hidung, kemudian istinsyar menyemburkannya ke sebelah kiri juga, ya. Kan kadang-kala kita mah begini doang umumnya, ya. Nah, kalau di kampung saya, ya, ini. Padahal afdolnya itu adalah mulut menyedot, hidung menghisap. Nah, gitu 3 kali, ya. Insya Allah dah, mudah-mudahan, ya. Faidah perlu diketahui, zustanul madmadah wal istinsak bisalah sati ghurafatin. Afdolnya berkumur-kumur disunahkan dengan istinsak, menghisap air dengan hidung 3 kali cidukan, ya. Jadi sekaligus dalam arti untuk mulut dan untuk hidung, nah. Bi ayyakhudal ma bi kafihil aiman, dengan sekira mengambil air pakai telapak tangan kanan, ya. Wa yadkhulul ma fil fami wal anfi, dan memasukkan air ke dalam mulut dan hidung bi ghurafatin wahidatin, dengan 1 cidukan itu mulut dan hidung, ya. Nah, tadi kan 3 kali. 1. Nah, ngambil lagi. Jadi afdolnya mah, sunahnya mah pakai tangan 1. Kalau kita, maaf saya, biasanya enakannya begini, gitu ya. 2. Afdolnya 1, ya, gitu ya. 1 tangan kanan saja, ya. Nah, terus sumayastamilul yadul yusra fi ikhrajil ma'i min anfihi wal istinsar. Kemudian dibantu dengan tangan kiri, nah, gitu ya, dengan tangan kiri untuk mengeluarkannya itu. Jadi ini juga afdolnya mah, sunahnya mah yang kiri aja, nah, gitu ya. Nah, gitu diantaranya, ya. Jadi yang kanan mengambil air untuk mulut dan hidung, yang kiri ikut membersihkannya, ya, gitu. Nah, itu kaitan dengan kumur-kumur dan menghisap air dengan hidung, ya. Selanjutnya, wa mashu jami'ir ra'si, menyapu seluruh kepala, ya. Ingat, menyapu itu tidak menggunakan air, tapi tangan kita dibasahi dengan air. Kadang-kala ada anak-anak, gitu ya. Nah, itu makruh. Kenapa? Karena diperintahkannya itu menyapu, mengusap. Wamsahu biru'usikum, kata Allah. Sapulah oleh kalian kepala-kepala kalian, diusap, ya. Li'annal fardhu yatahaqqaqu bimashi sya'ratin wahidatin. Wajibnya cukup 1 rambut, asal ada di tempat tumbuh rambut. Sini boleh, sini boleh, sini, asal di tempat tumbuh rambut, ya. Ibu-ibu rambutnya panjang di rumah sendiri terurai, di sini nggak bisa. Kenapa? Di luar. Yang disapu bukan rambut tapi kepala. Yang dimaksud kepala adalah tempat tumbuh rambut. Kalaupun rambutnya tapi di tempat tumbuh rambut posisinya, itu yang dimaksud wamsahu biru'usikum, ya. Menyapu kepala, ya. Dengan apa?
Amma jami'ur ra'si fasunatun, adapun seluruh kepala itu memang sunnah. Maaf, kalau kita mau nyapu supaya dapat sunnah yang besar, kan intinya begini, sunnah-sunnah itu kalau kita makan sama dengan lauk pauknya, Pak. Ya. Kalau kita makan nasi doang, makan bukan? Makan. Tapi kalau lauk doang, daging, nggak pakai nasi, makan bukan? Bukan, ya gitu ya. Nah, ini dibasahin, kemudian ditempel. Jari tengah dengan jari tengah, jari manis dengan jari manis, ditempel di sini muka, usapkan ke belakang, nanti balik lagi ke sini. Itu kalau kita mau pakai sunnah Rasul yang afdol, ya. Tuh. Yang afdol, ya. Terus bagaimana? Wa idza masaha sya'rahu wa akmala 'alal imamah fajaizun. Kebetulan dia pakai sorban, ya. Nah, kemudian isap ke atas sorbannya sini. Enggak apa-apa. Jadi, nah gitu ya. Tadi kepala itu adalah apa yang di dalamnya tumbuh rambut, ya. Termasuk ibu-ibu ketika di tempat umum dia tidak buka kerudung, ya. Itu nggak perlu digini-gini, nggak perlu. Dari atas ini boleh lah masuk, ya. Itu diantaranya gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah wa mashul uzunain, menyapu kedua telinga, zohiron, bagian luarnya, alladzi yarahul mukhatabu wa yamsahu bi isba'il sababah, yang dikatakan apa namanya, bagian luar, ya, zohiron, luarnya, yaitu kalau kita berhadapan berkomunikasi terlihat, itulah luar. Nah, luarnya telinga, ya, yang terlihat itu, ya, itu pakai apa? Pakai telunjuk, ya, gitu. Kalau kita kan ini dalam, ini luar gitu ya. Padahal kalau kita ngobrol yang kelihatan mana? Ini. Jadi ini. Nah, makanya di sini bagian luarnya itu bisa babah pakai telunjuk. Nah, masukkan ke lubang telinga, ya. Nah, ke lubang telinga. Untuk bagian ini nanti, ya. Bagian luar yang nampak dari depan orang, ya. Nah, terus kita supaya nyambung. Wal batin, adapun yang disebut bagian dalam telinga, ya, zahrul udhun, belakangnya, punggungnya telinga ini. Nah, itu yang dimaksud, ya. Wa yamtahu bi isbail ibham, menyapunya dengan ibu jari. Nah, ya, kalau saya gambarkan, ini ditusuk lubangnya, kemudian ini di sini di bawah. Nanti jalan kerja sama ke atas. Nah, gitu, ya. Sama 3 kali. Tuh, ya. Nah, ya. Gitu. Itu yang digambarkan dalam ini kitab, ya. Kitab takrib, ya. Untuk apa namanya? Jadi menyapu telinga itu bagian luar itu yang kalau kita berhadapan ngobrol yang terlihat oleh teman yang ngobrol itu bagian luar. Ya, kan kita mah banyak yang nyebut yang dalam ini dalam. Padahal di dalam kitab ini luar. Kenapa? Ketika berhadapan kelihatan oleh orang yang ngobrol dengan kita itu luar. Ini berarti bagian dalam. Maka digambarkan bagian luarnya pakai telunjuk, bagian dalamnya pakai ibu jari. Nah, gitu ya. Nah, itu mengusap. Jangan air diginiin, jangan, ya. Cukup basahin, yang penting air baru. Kan bisa saja bekas nyapu kepala kemudian langsung begini, ya. Itu tidak dapat sunnah, ya. Kenapa? Bima'in jadidin, dengan menggunakan air baru, ya. Nah, faidatun ada apa ya? Tamsahul uzunan, atau tumsahul uzunan bima'in jadidin. Disapunya, diusapnya dua telinga itu dengan air yang baru, ya. Nah, dengan air bukan bekas menyapu kepala kita, ya. Wa tahlilu lihiyatil kasati, yang keenamnya adalah
menyela-nyela jenggot yang tebal. Sunnah. Ya maaf, kalau orang Timur Tengah kan ya apa namanya? Cambang, ya godeg orang Sunda bilang. Nah, penuh sini, nyambung dengan jenggot sini, ya. Nah, ketika wudhu karena untuk yang jenggot dan godegnya yang tebal itu kita sini. Nah, kemudian ini masukkan sini. Ini masukkan sini, ditarik lagi ke bawah. Nah, jenggotnya sini, tarik. Nah, gitu ya. Itu sunnah bagi yang tebal jenggotnya. Mana tebal dan tipis jenggotnya berhadapan kita. Kalau berhadapan kelihatan kulit dagunya itu tipis sebanyak apapun. Tapi kalau orang tebal tidak akan kelihatan sama dengan ini. Itu. Nah, kalau orang Timur Tengah itu ya wah luar biasa. Pokoknya penuh dengan itu ya gitu. Nah, itu bagaimana kalau perempuan? Perempuan bukan sunnah. Kalau ada perempuan yang berjenggot itu dalam hukumnya wajib menyela-nyelanya itu ya. Kalau perempuan berjenggot. Kenapa? Karena asalnya perempuan tidak berjenggot gitu ya. Pernah lihat ketemu perempuan jenggot? Belum pernah ya. Tapi kalau kumis tipis ada ya. Nah, ya kalau gak salah tuh Iis Dahlia dulu ada kumisnya itu ya. Pertama kali tampil. Wallahu alam lah ya. Oh, apal sih. Ya. Bi ayatakhalalal ma'us syara, dengan menyela-nyelakan air ke bulunya. Walihiyatul kasatu, adapun yang disebut dengan jenggot yang tebal, hiya allati tuqti basyaratal wajhi tahtaha, yaitu yang menutup kulit ya, kulit pipi ya, kulit dagu ya. Pokoknya nggak kelihatan. Yang kelihatan itu adalah hanya bulu saja. Tadi makanya ketika berhadapan kelihatan kulitnya berarti tipis ya, gitu. Kalau tidak kelihatan kulitnya berarti tebal ya. Amalihiyatul khafifatu, adapun jenggot yang tipis ya, allati turol basaratu tahtaha, yaitu yang terlihat kulit di bawahnya, artinya di bawah tumbuh rambut. Fayajibu isolul ma'ilal basarati, maka wajib menyampaikan air ke kulit yang ada di bawah tumbuhnya jenggot tersebut ya. Wa qaunu tahlil bitafriqil asobi, yaitu yang dikatakan dengan tadi apa namanya, untuk menyela-nyela itu adalah menjarangkan jari-jari tadi. Kalau jenggot ke sini tarik lagi, kalau ini ke godeg sini ya, tarik lagi ke bawah. Nah, itu yang dimaksud dengan menyela-nyela ya. Kemudian yang ketujuhnya tahlilul asabi'il yadaini warijlain, harus menyela-nyela jari jemari dua tangan dan jari jemari dua kaki. Maaf, ketika kita mencuci tangan, bukan mencuci telapak tangan ya, mencuci tangan. Turunkan ke sini, air turun, gosok. Nah, ya. Gitu ya. Ini sunnah ya. Kalau Imam Malik wajib ya menyela-nyela 3 kali. Terus saya ingatkan, tidak sedikit yang gitu. 3 kali itu tuntas dulu yang kanan 3 kali, baru yang kiri 3 kali ya. Nah, saya suka ngelihat kalau lagi Jumatan ke masjid besar, saya suka agak nongkrong dulu di tempat wudhu. Itu wudhunya tangan. Nah, itu salah ya. Yang diajarkan Rasul itu yang kanan tuntas 3 kali. Nah, turun, gosok-gosok. Maaf, kalau bisa sampai setengah ini. Nanti bercahaya ini. Muhajjalin ya, termasuk muka, kaki, nanti bercahaya di akhirat. Ya, cahaya dari wudu ya. Nah, terus 3 kali, yang kiri juga sama ya. 3 kali juga. Nah, itu menyela-nyela. Terus kalau kaki, maaf ya. Kalau kaki
Itu kan kalau di Timur Tengah mah kita tempat wudhu itu ya nongkrong gini ada duduknya, ini terang gitu kan, kita nongkrong begini, jadi gampangan. Abdolnya kan begini. Abdolnya begini, terus pakai kelingking. Dari mana? Kalau yang kanan disunahkan dari celah-celah kelingking. Sampai sini, seperempat betis bawah. Ya, ini yang maksud celah-celahnya. Ya. Kemudian nanti kalau yang kiri sunnah masih sebagai ini, cuma dari celah-celah ibu jari. Sama 3 kali. Nah, itu namanya menyela-nyela jari jemari kedua tangan dan jari jemari kedua kaki. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah takdimul yumna alal yusra. Mendahulukan tangan kanan tadi juga sudah bertangan kiri. Kemudian kaki juga sama, kaki kanan, kaki kiri itu mendahulukan. Ya, takdimul yumna alal yusra. Ya, kalau telinga abdolnya sekaligus bareng tadi. Tapi kalau ada yang sebelah-sebelah nggak apa-apa, tidak menjadi rusak. Bahkan kalau kita pakai gayung nggak bisa sekaligus dua, susah. Biasanya begini, sebelah gitu ya. Nah itu ya. Kalau dua-duanya, maaf ini gayung, tuangkan, taruh gayungnya, nah, gitu. Kalau mau sekaligus ya. Karena untuk telinga abdolnya disekaliguskan untuk telinga kanan dan telinga kiri. Ya, kemudian wa taharatu salasan mencucinya tadi itu harus tiga kali maaf ya. Jadi semua mencuci 3 kali ya dalam konsep sapinya 3 kali. Yang terakhir adalah wal mualatu ay at-tatabu'u, yaitu terus menerus nyambung ya. Maaf, umpama saya wudhu ya, sampai di muka datang teman, dari mana aja nggak ketemu, maklum lah banyak kerjaan, kemudian nanti terusin lagi wudhu, itu namanya tidak mualat. Kenapa? Terhalang. Atau mungkin maaf ada anak nganggur, anak kecil, wudhu buka keran, tangan tutup lagi, pindah keran ini buka lagi gitu ya, terus sampai wudhu itu 8 keran umpama ya, 1 anggota 1 keran umpama, itu tidak mualat. Jadi wudhunya jadi. Bagaimana terhalang oleh ngobrol? Jadi dengan syarat jangan kering. Kalau tadi di tangan kanan ngobrol keenakan, udah kering tangan kiri tidak jadi, harus balik lagi ya gitu. Jadi belum kering tangan kanan disambungkan, tidak menjadi rusak wudhunya, tetap jadi, cuma tidak dapat pahala sunnah mualat berturut-turut ya. Itu barangkali sunnah-sunnah wudhu yang mudah-mudahan kita bisa berupaya ya, supaya wudhu kita sempurna, supaya afdol, pahalanya supaya mulus ya. Kita upayakan sekecil apapun sunnah-sunnahnya kita praktekkan. Mudah-mudahan kita nanti diaku oleh Rasulullah SAW karena kita termasuk orang yang mencintai sunnah Rasulullah SAW. Nah, ya demikian barangkali. Takut ada yang mau bertanya, baik yang berkaitan dengan materi karena kurang jelasnya cara penyampaian saya, atau mungkin ada materi lain, barangkali saya bisa menjawab, akan dijawab. Kalau tidak bisa akan dicarikan jawabannya. Karena agama Islam, agama yang sempurna, tidak ada masalah yang tidak dibahas oleh agama Islam. Wallahu a'lam bishawab. Mangga kalau ada silahkan, kalau tidak ada terima kasih banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Terkait itu kan sekarang
Kalau kita membaca tafsir-tafsir yang agak lebar, surat An-Nisa ya, yang bagus dari ayat 116 sampai dengan 121 ya. Di antaranya di sini ada dari ayat yang ke 119, fala yughayyirunna khalqallah ya. Fala yughayyirunna khalqallah. Salah satu program setan iblis, pasti kami akan mendorong manusia agar manusia merubah ciptaan Allah gitu. Ini diantara tafsirnya ada dua macam. Pertama, merubah agama Allah ya, seperti orang Syiah, kita tahu azannya kayak apa, qomatnya kayak apa, itu jelas rubah ya. Nah, kalau antara NU dengan Muhammadiyah itu hanya tafsiran, bukan merubah, tetap prakteknya sama ya. Kemudian yang kedua itu merubah ciptaan Allah. Allah ciptakan tubuh kita itu mulus, bersih, dibikin tato sebadan. Maaf, ada yang tatonya sebadan. Saya pernah lihat di layar ya. Maaf, naudzubillah min dzalik ya. Sampai barangnya aja ketatoan gitu ya. Allahu Akbar subhanallah. Itu. Terus ini haram pakai tato. Kalau kita sudah tahu hukumnya haram pakai tato, kita bikin tato, itu haram. Terus bagaimana kalau awalnya tidak tahu pakai tato, sekarang sadar dengan niat berhijrah? Apakah sholatnya sah? Apakah wudhunya sah? Apakah mandi wajibnya sah? Di situ permasalahan yang pertama, alat membuat tato itu barang najis atau barang tidak najis atau suci. Kalau yang dijadikan alat membuat tato itu alat-alat atau benda-benda yang suci, maka sholatnya tidak terganggu. Sholatnya tidak terganggu. Maaf, memang kalau kita baca tafsir Al-Azhar aja umpama ya, itu orang yang bertato supaya hilang harus disetrika ya. Tapi kan kata sebagian ulama, bukan mesetrikanya, tapi di sininya kesungguhan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Kemudian yang kedua, apakah tato itu menghalang nempel di kulit atau memang bersatu dengan kulit sehingga kulitnya tetap transparan? Maaf, kalau kita pakai pacar dengan pakai kutek silahkan bedakan. Kalau pakai pacar kukunya merah pakai pacar, kukunya merah pakai kutek. Bu, apal nggak bu? Kalau pakai pacar kukunya hilang nggak? Tertutup nggak? Halo? Supaya nyambung. Kalau pacar menyerap ke kuku, kukunya seperti biasa, ya, transparan apa yang ada, cuma warnanya yang berubah. Tapi kalau kutek memang nempel. Kalau yang namanya pacar dikerik juga tetap dia akan merah. Kenapa? Karena menyerap ke dalam kuku. Tapi kalau kutek itu nempel, kalau dikerik dia akan hilang. Nah, itu bedanya. Nah, menurut satu keterangan, maaf, saya belum pernah pegang begini tato, Pak. Belum pernah lihat, ya, gitu. Cuma dulu uak saya dulu pernah pernah mencuri kapal di zaman Belanda. Waktu saya kecil dia masih hidup. Ini ada itu tanda kayak plus gitu ya. Itu betul-betul disebut kayak cat, bukan, tapi memang kulitnya tetap nampak. Cuma warna itu
nempel, tidak bisa dihilangkan. Nah, ketika kulitnya transparan, kemudian barangnya tadi memang bukan barang najis, barang suci, maka insya Allah tidak mengganggu ketika wudhunya, ketika mandi wajibnya, dan ketika sholatnya. Tapi kalau terbuat dari barang yang najis, maka itu sholatnya yang susah. Kalaupun umpamanya transparan, wudhunya bisa jadi, tapi diantaranya kan salah satu syarat sholat, insya Allah nanti ketemu, wa taharatu anin najasati fil badan wa saub wal makan. Salah satu syaratnya orang mau sholat wajib suci dari najis, baik pada badannya, pada pakaiannya, atau pada tempat sholat. Jadi yang saya lihat, kalau memang tato itu yang pertama terbuat dari barang suci, maka tidak mengganggu sholatnya. Kalau jadinya tato bukan menutup kulit tetapi bersatu dengan kulit, insya Allah wudhu dan mandi wajib tidak menjadi penghalang. Ketika dia hijrah, ya, kalau sudah kesungguhan haram tato, dia akan berani menggosok menyetrika dirinya demi mendapatkan keberkahan dan diakui oleh Allah. Gitu barangkali yang saya paham. Wallahu a'lam. Masih ada, silakan. Ada, mangga boleh. Nah. Tadi Abang menjelaskan nyuci ini dari bawah. Nah, sekarang yang nyuci ini sekarang dari sini. Terus kalau dari sini, sekarang kalau air pancurannya dari atas, pancuran dari atas, biar rata-rata orang nyuci jarang yang duduk kok. Untuk ini kan jarang untuk ngambil air itu kan nggak ada yang jarang duduk posisinya kan biasanya kalau karena iklan gitu. Itu aja Pak. Baik, terima kasih. Ya. Yang perlu dipahami oleh kita, tadi kita judulnya sunnah wudhu, ya. Memang ukuran saya lah pribadi, ya. Karena kita pakai kerannya itu tidak duduk kayak tadi, gitu kan? Kadang-kadang itu kakinya cuma diginiin doang, kadang-kadang ada yang gitu ya. Nah, kalaupun tidak digosok-gosok, tidak dicela-cela, kalau yakin bahwa ini terlintasi oleh air semua, jadi wudhunya, gitu. Maka ulama Syafi'i berpendapat menyela-nyela jari jemari, dua tangan dan dua kaki sunnah. Beda dengan Imam Malik. Kalau Imam Malik wajib menggosok-gosoknya. Kalau tidak digosok-gosok tidak sah, kata Imam Malik. Untuk kita tetap jadi wajibnya air melintasi seluruh kulit, ya. Baik, maaf. Saya dulu punya kakek. Itu jari kelingking sama jari manisnya itu rapat, bukan berarti rapat dempes, bukan. Jadi kalau tidak ini saking rapatnya gini, kalau tidak digosok pasti air. Nah itu diantaranya, ya. Makanya kalau kita yakin walaupun tidak digosok-gosok begini mah, ya, insya Allah sah wudhunya, tidak dapat pahala sunnah. Cuma kalau kita ini tangga ya, harus digosok. Bagaimana dari atas gosoknya? Nggak jadi masalah. Yang tadi itu cuma afdolnya yang seperti saya contohkan tadi. Begitu. Wallahu a'lam. Masih ada? Silakan. Cukup? Baik, kalau sudah tidak ada, demikian barangkali pada kesempatan ini yang saya bisa sampaikan. Saya yakin apa yang saya sampaikan banyak salahnya. Semoga Allah tegur lewat hidayahnya agar kesalahan tidak terulang kembali. Mari kita sama-sama untuk membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.